teman-teman online Mama Yuna, selamat datang kembali di Kutris, kumpulan cerita misteri ala Mama Yuna. Dan cerita hari ini yang akan Mama Yuna ceritakan adalah berdasarkan kisah nyata. Seorang calon ibu muda harus merelakan kehilangan jabang bayinya karena menurut orang-orang bayinya sudah menjadi korban serangan Kuyang Kalimantan. Apakah benar prasangka orang-orang tersebut ataukah apa yang dibicarakan orang-orang itu hanya merupakan mitos kepercayaan penduduk setempat? Mari kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya Mama Yuna mau kasih tahu nih. Tada! Satu paket lengkap rangkaian perawatan wajah dari Scarlett varian Blackly Ever After. Kemasannya cantik banget ya Mon. Dan di dalamnya ada facial wash, Blackly Essence Toner, kemudian ada Blackly Ever After Serum, krim siang dan krim malamnya. Sebelumnya Mama Yuna sudah mencuci wajah dengan facial wash Scarlett yang mengandung glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera yang bagus untuk melembabkan dan mencerahkan wajah. Selanjutnya, ini adalah yang paling baru dari Scarlett, Essence Toner. Bisa diaplikasikan tanpa atau dengan kapas. Tentu saja ada dua varian ya, yaitu Acne Essence Toner dan Blackly Essence Toner. Seperti biasa, warna kemasan pink adalah varian Blackly, yang ungu varian Acne. Blackly Essence Toner diperuntukkan bagi kalian yang memiliki jenis kulit normal, kering, dan juga kombinasi. Kandungan dari Blackly Essence Toner ada vitamin C yang meningkatkan produksi kolagen, ada glutathione mencerahkan kulit, witch hazel extract membantu meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori. Jeju propolis extract meregenerasi kulit untuk membantu membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal. Allantoin melembabkan, menenangkan, dan sifat anti-iritasi. Niacinamide membantu meminimalkan pori-pori yang membesar. Crepe water melembabkan, menenangkan, dan menyegarkan kulit. Sementara Acne Essence Toner diperuntukkan bagi yang memiliki jenis kulit berminyak, rentan berjerawat, dan sensitif. Dan kandungan yang ada di dalamnya, zinc sebum meminimalkan kemerahan yang diakibatkan oleh jerawat. Green tea water dan tea tree water sifat antimikrobanya mampu mengobati jerawat. Phytosqualane sebagai antiinflamasi yang dapat mengurangi kemerahan dan pembengkakan. Mugwort hydrosol melindungi, menutrisi, dan menghidrasi kulit. Vitamin C meningkatkan produksi kolagen. Ginkgo extract meningkatkan kelembapan dan kehalusan kulit. Succinic acid mengontrol dan menyeimbangkan produksi sebum, serta gluconolocton mengangkat sel kulit mati dengan lembut, membentuk permukaan kulit, membuat kulit halus dan merata. Selanjutnya Mama Yuna pakai Blackly Ever After Serum. Mama Yuna teteskan dulu ke tangan, baru Mama Yuna usapkan ke wajah dan tepuk-tepuk perlahan ya Mon. Bagus banget untuk menutrisi wajah kita karena mengandung lavender water, vitamin C, phyto whitening, niacinamide, dan glutathione yang berfungsi mencerahkan dan melembabkan wajah, menyamarkan bekas jerawat, dan juga menangkal radikal bebas. Selanjutnya Mama Yuna pakai night cream dari series Blackly Ever After ya, karena ini sudah malam hari. Dan krim dari Scarlett mengandung rainbow algae, green caviar, rosy oil, niacinamide, hexapeptide egg, glutathione, triceramide, 4-away, dan aqua peptide glow yang berfungsi mencerahkan, mengencangkan pori-pori, menghidrasi kulit, dan mengurangi kerutan di wajah. By the way, Blackly Ever After Day Cream sudah mengandung ethylhexyl methoxycinnamide atau UV protection sehingga aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Dan tentu saja semua produk Scarlett sudah terdaftar di Badan POM, sudah teruji bebas merkuri dan hidroquinon. Selanjutnya Mama Yuna akan terus memakai rangkaian perawatan wajah dari Scarlett ini ya Mon. Seorang gadis cantik baru saja lulus sekolah menengah pertama. Masih muda, usianya sekitar 15 tahun. Gadis muda tersebut bersama ibunya pergi ke Kalimantan untuk mengikuti transmigrasi. Sampai di Kalimantan mereka menjalani kehidupan baru mereka. Bersama ibunya, dia bekerja di perusahaan sawit. Waktu pun terus berjalan, sekitar 1 tahun mereka menjalani kehidupannya di Kalimantan. Seorang pemuda jatuh cinta kepada gadis muda tersebut. Sang ibu pun menyetujui perasaan dari sang pemuda sehingga gadis muda tersebut pun menikah dengan pemuda tersebut. Tak berselang lama, sang gadis sudah hamil. Keluarga mereka menjalani kehidupan layaknya keluarga-keluarga pada umumnya. Menjalani aktivitas dengan bekerja bahagia, seperti itulah keseharian keluarga tersebut. Kabar kehamilan dari sang gadis mulai terdengar di telinga warga sekitar. Tetangga sebelah rumah dari sang gadis yang mendengar tentang kabar kehamilan sang gadis ini pun datang ke rumahnya untuk memberikan ucapan selamat atas kehamilannya. Namun, tetangga tersebut tidak hanya datang untuk memberikan selamat, tapi juga memberikan sebuah peringatan rupanya.
Tetangga tersebut mengatakan, bagaimanapun juga kamu datang ke sini adalah seorang pendatang. Meskipun kedatangan kamu diterima semua orang dengan baik. Sebagai orang asli sini, orang asli Kalimantan maksudnya, aku ingin mengingatkan, orang hamil sangatlah rentan dengan berbagai macam serangan gaib. Bahkan tak jarang orang hamil di sini biasanya menjadi incaran dari kuyang. Sebenarnya gadis muda tersebut bersama suami dan ibunya antara percaya dan tidak percaya dengan peringatan yang diberikan oleh tetangganya. Namun mereka tetap menerima dengan baik apa yang dibicarakan oleh tetangganya tersebut. Yang tetangga memberikan wejangan. Setidaknya saat hari sudah menjelang maghrib, saat surup-surup, jangan pernah kamu keluar rumah. Tetaplah berada di rumahmu, sehingga setidaknya tidak akan ada mara bahaya yang mendekati kamu yang sedang hamil ini. Sehingga kamu dan bayimu akan selamat sampai bayimu lahir nanti. Begitu ucap tetangganya. Hingga bulan pun berlalu, kehamilannya masuk usia kandungan 8 bulan. Entah mengapa, pada hari itu, suami dan ibunya yang bekerja di ladang tak kunjung pulang padahal waktu sudah sore hari. Masalahnya di rumah gadis tersebut belum ada listrik. Penerangannya masih hanya menggunakan cahaya yang berasal dari api. Hingga sekitar pukul 5 sore dia menunggu di rumah sendirian. Perasaannya mulai cemas. Sang gadis melihat ke rumah tetangganya. Lampunya menyala karena sang tetangga memang sudah memiliki diesel yang menjadi sumber utama bisa mengaliri listrik di rumahnya. Dia pun berpikir untuk menunggu kepulangan dari sang suami dan ibunya di rumah tetangganya tersebut saja. Pergi dia ke rumah tetangganya. Dalam pikirannya rumahnya dekat, hanya melewati sedikit halaman dari rumahnya, kemudian sudah sampai di rumah tetangganya. Dia pun memberikan salam ketika sampai di rumah tetangganya. Assalamualaikum. Suami istri dan kedua anaknya yang melihat tetangganya sudah berada di depan rumahnya sangat terkejut dengan kedatangannya. Mereka tetap menjawab salam dari sang gadis dan tetap menyuruh dia masuk. Nah, ketika gadis tersebut masuk ke dalam rumah tetangganya itu, tiba-tiba saja angin yang sangat kencang menerobos masuk ke dalam rumah, seperti melewati gadis tersebut dan ayam-ayam tetangganya yang ada di dapur rumahnya. Tiba-tiba berkelabakan dan mengeluarkan suara-suara yang sangat gaduh, seolah-olah mereka merasa sangat ketakutan, seperti ada yang mengganggu mereka. Pasangan suami istri tersebut juga merasa sangat ketakutan dengan angin yang tiba-tiba saja seperti masuk rumah, menabrak gadis hamil tersebut dan membuat ayam-ayamnya berkelabakan. Sang suami pun segera masuk ke dapur untuk mendiamkan ayam-ayamnya, sementara sang istri menanyai bagaimana keadaan gadis muda tersebut, apakah dia baik-baik saja. Sang gadis merasa baik-baik saja dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari dirinya. Si istri tersebut segera menutup pintunya dan mempersilahkan sang gadis untuk duduk. Ternyata setelah maghrib, sang suami dan ibunya baru pulang. Sang suami pun langsung mendatangi rumah tetangganya tersebut dan menemukan istrinya memang sedang berada di situ. Sang suami sangat berterima kasih kepada tetangganya karena sudah mau menjaga istrinya. Dia pun membawa istrinya yang sedang hamil tersebut pulang. Malam harinya tiba-tiba wanita hamil tersebut merasakan perutnya sakit. Dia membangunkan suami dan juga ibunya. Ibu dan suaminya juga bingung apa yang harus mereka lakukan. Dia pun meminta tolong kepada tetangganya juga, sehingga dipanggillah bidan desa untuk datang ke rumahnya. Benar saja, wanita tersebut hendak melahirkan. Masalahnya, ketubanya sudah pecah, namun belum ada pembukaan. Sang bidan pun melakukan rujukan untuk dibawa ke rumah sakit. Kira mereka meminta pertolongan kepada tetangga yang memiliki mobil untuk mengantarkan mereka pergi ke rumah sakit yang ada di kota besar. Di sepanjang perjalanan, tidak terhingga betapa sakit yang dirasakan oleh gadis yang akan melahirkan tersebut. Dia merasakan sakit di perutnya yang sangat luar biasa. Dia harus menahan rasa sakitnya tersebut sampai berjam-jam. Sampai akhirnya di rumah sakit, dokter dan perawat berhasil membantu kelahiran dari wanita tersebut. Sayangnya, saat bayinya terlahir, kondisi bayi tersebut sekujur tubuhnya seperti lebam-lebam berwarna kebiruan. Bayi tersebut masih sempat bernafas sekitar 5 menit. Kemudian dokter menyatakan bahwa bayi dari wanita tersebut ternyata sudah meninggal dunia. Ibu dari wanita tersebut mengabari tetangganya bahwasanya sayang sekali bayinya tidak bisa diselamatkan. Mendengar berita kematian dari sang bayi, tetangganya mengaitkan peristiwa meninggalnya sang bayi dengan langgaran pantangan yang dilakukan oleh sang ibu untuk tidak keluar rumah pada saat menjelang maghrib, tapi ibunya malah datang ke rumahnya. Dan peristiwa saat seperti angin datang menyelinap masuk ke dalam rumahnya, sang tetangga berasumsi bahwasanya bayinya tidak selamat karena sudah diserang oleh kuyang.
Namun saat mengandung, gadis tersebut masih berusia 16 tahun, usia yang masih sangat muda. Sehingga menurut pandangan medis, faktor usia juga menentukan mengapa bayinya lahir tidak selamat. Kalau menurut kalian pribadi nih Mon, apakah benar bayi tersebut sudah menjadi korban dari serangan kuyang? Mungkin teman-teman online Mama Yona ada yang punya cerita pengalaman pernah mengalami diserang oleh kuyang. Boleh dong kalian ceritakan di kolom komentar. Dan itu tadilah Mon cerita dari wanita hamil besar yang akan melahirkan, namun ternyata harus kehilangan bayinya. Terima kasih banyak sudah menonton video Mama Yona hari ini. Mama Yona mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video Mama Yona selanjutnya. Dadah.